Guys, ketemu lagi dengan gua di What with West. Kali ini kedatangan tamu super spesial. Wah, ini kalau martabak telurnya berapa nih? Telurnya 3. 3, tapi jangan ajak naik gunung. Imran Nahwaruri. Sekarang manggilnya harus coach. Tapi pertanyaannya bukan tentang coach yang sekarang. Tapi pertanyaannya setelah jadi pelatih, ada nggak sih perbedaan terasa antara pemain dan pelatih? Yang pasti beda ya saat jadi pemain jadi pelatih. Lebih stres dari pelatih. Tapi enjoy. Okay. Ya, banyak teman-teman nanya, gimana sih perbedaan antara pemain dengan pelatih? Kalau pemain, kita lebih banyak dilayani. Ya, apa-apa disediain ya? Disediain semua. Kita mau apa aja disiapin. Ya, misalnya kita habis latihan, ya kita bisa rest, ya kita bisa makan apa saja. Udah disediain semua itu ya? Disediain semua tuh. Terus pertandingan selesai, kalah, menang, mereka tidur nyenyak, ya toh, mereka tidak memikirkan pertandingan besoknya segala macam. Kalau pelatih kan beda. Jadi ketika jadi pelatih itu bisa dikatakan 99 derajat lah, berbalik tuh. Ya. 100, kita melayani mereka. 180 berbalik antara pemain yang selama ini menikmati pelayanan, sekarang berbalik kita menjadi pelayan. Oke. Ya, misalnya bagaimana kita buat program. Ya, sebelum dan sesudah itu pasti tuh. Sebelum kita buat program, setelah itu ada evaluasi. Begitupun saat pertandingan, bagaimana kita menganalisa lawan, bagaimana kita menganalisa tim kita sendiri, udah siap atau belum, itu kan harus dibuat tuh programnya. Kalau pelatih zaman dulu kan, hari ini latihan, mereka datang ke lapangan, langsung latihan. Tapi kalau pelatih zaman sekarang itu, udah pakai weekly program. Ada seminggu, ada 2 minggu, dan seterusnya. Jadi ketika datang ke lapangan itu, kita udah nggak bingung tuh. Beda sama cara melatih dulu. Ya toh, karena kita udah ada game plan, udah ada program. Hari ini misalnya besok saya mau latihan defending, udah ada tuh materinya segala macam. Begitupun seterusnya. Nah, ketika jadi pelatih, habis pertandingan pemain bisa istirahat enak. Kita harus kumpulin staff dari tim medis, tim fisio, physical coaches, asisten pelatih. Untuk apa? Untuk mengevaluasi masing-masing. Ada report. Ya, misalnya siapa yang cedera, ya terus siapa yang fisiknya kurang, itu laporan ke kita. Ya, terus besoknya kita evaluasi pertandingan kemarin. Ya, apa yang harus kita tambah, apa yang harus kita perbaiki. Sampai di situ tidak juga, kita harus mikir lagi untuk pertandingan berikutnya. Persiapan tim, kelemahan dia, kelebihan dia. Karena kan tiap tim itu kan punya style karakter berbeda. Beda-beda. Dan itu dilakukan selama setahun kalau kompetisi. Jadi bisa dibayangkan menjadi seorang pelatih itu tidak mudah. Awal ketika belum kursus pelatih, kita selalu mengkritik pelatih bahwa pelatih bla 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 bla. Ya toh. Misalnya pergantian pemain, ini di bla bla bla. Padahal ketika kita kursus, ternyata ketika pelatih itu menggantikan seorang pemain, itu ada alasannya. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Misalnya ini bagian dari taktikal. Ketika pemain bintang nggak main, kenapa sih pelatihku? Itu bagian dari taktikal. Yang kedua, mungkin dari aspek kebugaran tidak siap atau sedikit mengalami cedera. Itu yang membuat kita jadi, ternyata memang tidak mudah jadi seorang pelatih. Jadi buat teman-teman di luar sana, bahwa untuk menjadi seorang pelatih itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, semua pelatih pasti menginginkan hasil yang baik. Semua pelatih pasti menginginkan tim itu menang tiap pertandingan. Tapi jangan lupa bahwa tim lain juga pasti kan menganalisa kita. Kita menganalisa mereka. Mereka menganalisa kita. Ini yang harus kita sampaikan buat teman-teman supporter, bahwa tidak ada pun satu pelatih yang tidak menginginkan kemenangan. Semua pasti menginginkan kemenangan. Tapi balik lagi, kadang apa yang kita sudah buat belum tentu ketika pertandingan bisa berjalan lancar. Karena banyak faktor.
Karena yang sebelah sana kan nggak diem aja. Sebelah sana diem aja, dia analisa kita. Nah, makanya dituntut oleh seorang pelatih, dia harus smart, harus cerdas. Ya, kalau kita bicara di bahasa sepak bola itu ada beberapa aspek. Yang pertama tuh clear tactical, yang kedua flexibility tactical, dan yang ketiga itu decision, pengambilan keputusan. Ya, clear tactical adalah pelatih itu dia harus memastikan program dia itu berjalan lancar, pemain harus paham dan pemain bisa mengaplikasikan di lapangan. Sebentar Kak, ini copot ini. Biar ini karena semangat. Karena semangat. Ya. Ya, yang kedua clear tactical. Ya, clear tactical itu adalah ketika dia bermain misalnya dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 tidak berjalan, maka dia harus merubah. Jadi pelatih sekarang tuh dituntut tidak hanya bisa bermain dengan satu formasi. Ya, itu yang dikatakan oleh Jose Mourinho, ada pelatih yang baik adalah pelatih yang bisa bermain dengan semua sistem. Dan terakhir adalah decision, pengambilan keputusan. Pelatih itu dia tahu kapan saya harus memainkan pemain yang bisa merubah situasi dan kapan saya bisa mengganti pemain ketika dalam underperform. Nah, tadi soal pergantian pemain, keputusan. Pernah nggak sebagai pelatih dikomplain pemain ini keputusan pelatih seperti ini? Sementara dulu atau pemain pernah nggak komplain keputusan pelatih ini? Sekarang dibalik nih. Iya, pernah. Saya mengalaminya di kebetulan saya kan baru ditunjuk menjadi head coach ya di tim CSN PSIS Semarang. Tentu pasti mengalami hal seperti itu. Ya, salah satunya itu misalnya saya tidak memainkan pemain yang ini, ya saya menggantikan pemain yang ini. Tentu pasti ada nggak puas gitu. Tapi saya menjelaskan buat mereka bahwa kalian pemain profesional, mau main atau tidak main itu urusan pelatih. Gaji nggak dipotong karena nggak main. Dipotong. Nah, itu yang saya ciptakan buat para pemain, tidak hanya lokal, asing juga. Kalau kalian mau main jadi pemain inti, kalian harus bersaing. Karena bagi saya tidak membuat 11 pemain, tapi semua pemain yang saya kontrak di tim saya semua harus siap. Mau itu pemain senior, mau pemain muda. Pemain senior kapanpun dipakai harus siap. Saya tidak melihat nama besarnya. Saya tidak melihat dia itu punya track record, histori dengan klub tersebut. Ya, saya tidak melihat dia itu pemain muda di akademi. Tapi kalau dia kerja keras, dia mau berusaha, dia mau menjalankan instruksi dari seorang pelatih, silakan. Itu yang coba saya terapkan menjadi filosofi saya gitu. Jadi tidak ada pemain bintang, tidak ada pemain muda, tidak ada pemain merasa dia tuh paling hebat di tim itu bagi saya tidak ada. Semua pemain sama. Ini pertanyaan lucu sih. Kalau Imran Nahumaruri diberi kesempatan untuk memutar waktu, menjadi pemain bola atau jadi pelatih? Dua-duanya. Nggak bisa. atau menjadi pemain bola atau pelatih, bisa memutar waktu nih. Kan kalau kita lihat sekarang ya, oh ilmunya nambah soalnya. Gini, saya tidak bilang bahwa non pemain itu tidak bisa menjadi seorang pelatih, tidak. Itu udah terbukti di pelatih-pelatih Eropa. Tapi kan alangkah lebih bagus adalah pelatih itu dari mantan pemain. Jadi kalau ditanya saya bilang, saya menjadi dua-duanya, pemain baru pelatih, bukan pelatih baru pemain, kan nggak mungkin. Jadi pemain dan pelatih. Jadi kalau pada fase yang sama, di tahun yang sama, di klub yang sama, jadi pelatih dan pemain, jadi pemain dan pelatih. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi gini, karena udah ada modalnya. Sebenarnya kan kalau Mas Wis, kalau lihat perjalanan saya kan agak-agak banyak orang yang tidak yakin, tidak berpikir bahwa seorang Imran Hamor itu bisa menjadi seorang pelatih. Karena setelah saya pensiun kan saya lebih banyak jadi pandit. Ya kan, jadi komentator segala macam. Jadi nggak mungkin Imran tuh nggak bisa jadi pelatih, nggak bisa gitu loh. Ada itu ucapan. Ada. Ucapan itu saya baca di media massa. Bukan yang kemarin loh, saya nggak nyinggung yang kemarin loh, saya nggak nyinggung kemarin. Tapi memang faktanya seperti itu kan. Tapi pada saat itu saya ketika ada suatu ketika saya di fase yang sangat jenuh gitu loh, jadi seorang pandit. Saya harus balik ke dunia saya, ke passion saya, menjadi seorang pelatih. Agak meragukan juga gitu. Saya sempat koordinasi dengan beberapa teman, ya salah satunya YT ya. Saya bilang saya mau kursus. Yentumena. Ya sudah, enggak apa-apa. Dan saya pede aja tuh. Dan saya mulai dari CAFC. Nah, saya pikir gini, oke, saya ikut CAFC,
Kalau memang hasilnya nilainya bagus, saya akan lanjut ke B. Karena di kursus itu ada nilai-nilainya. Saya coba dulu deh, kalau memang saya nyaman, baru saya lanjut lagi B. Tapi kalau tidak, saya selesai. Sekedar saya tahu, oh ternyata kursus seperti ini. Akhirnya, oh ternyata seru juga ya. Ada keinginan untuk ambil B license. Sama, oke saya terakhir di B license deh. Selesai itu, saya tidak mau ambil lagi. Tetapi ada keinginan, kemauan, penasaran. Saya sempat ngomong ke Yete, ini serius mau jadi pelatih? Sebenarnya saya serius, udah tanggung. Akhirnya saya ambil A license lagi. Dan A license alhamdulillah salah satu yang terbaik. Kan kalau kursus itu kan habis C ada 3 tahun lagi, B 3 tahun lagi, ada jeda-jedanya kan. Nah, harus praktek ke klub kan? Iya, bisa 1 tahun kalau ada rekomendasi dari instruktur. Nah, saya melalui fase setahun. CKB setahun, BKA setahun. Dan sampai saat ini ya saya bisa menjadi seorang pelatih. Ya, 30 saat ini September. Hari ini 30 September 2021. Ya hari ini kita bicara Imran Nahmarudi sebagai pelatih. Ya. Dan itu di prosesnya itu tidak gampang. Ketika ada panggilan itu sempat masa jenuh juga ya. Jenuh. Jauh dari lapangan tuh jenuh kayaknya. Jenuh banget, jenuh. Harus injak rumput. Iya memang itu kan kalau orang begini, lu kenapa harus jadi pelatih? Kan udah senang tuh. Nggak panas-panas, ya kena AC, berjas, kan, pakai jas keren gitu kan. Tiap bulan dapat honor segala macam, tapi balik lagi. Passion beda ya? Passion beda. Bagi saya, football is my life. Tapi saya harus turun ke lapangan. Oke, itu cerita bagaimana Imran memutuskan menjadi pelatih. Nah, kalau kita tanya ini pertanyaan terakhir yang mungkin orang harus tahu. Apa nggak enaknya atau apa sukanya sebagai mantan pemain yang pernah tahu cara bermain, ketemu orang yang nggak ngikutin instruksi pelatih? Wah pusing. Itu jawaban yang saya mungkin besok bisa nggak saya jawab. Memang sulit ya menjadi seorang pelatih. Balik lagi saya bilang tidak mudah karena seorang pelatih itu tugas dia tidak hanya menyiapkan program latihan, ya dia tidak hanya menguasai teknikal, tidak hanya dia menguasai taktikal, tidak hanya dia menguasai physical conditioning, tapi bagaimana dia harus menguasai psikologi. Dia harus menguasai nutrisi, dia menguasai IT, dia harus bisa menganalisa. Jadi pelatih yang sekarang itu harus komplit. Dan itu kita dapatkan di kursus. Saya tidak bilang bahwa pelatih zaman dulu itu tidak baik, tidak. Karena beda generasi kan, beda zaman kan pasti tentu beda situasi berbeda. Tantangannya beda. Kita respect sama ilmu yang dulu, ya toh. Sekarang kita belajar ilmu yang sekarang dan tentu kita juga tidak menutup mata dengan sepak bola masa depan. Jadi pelatih sekarang itu dituntut harus bisa menguasai ilmu lain di luar sepak bola. Tidak cukup hanya taktikal game. Tidak cukup. Karena kan kalau bicara taktikal, kan pelatih lain juga dia belajar. Kalau bicara physical conditioning, pelatih lain juga dia semua dipelajari itu di kursus ya? Semuanya. Yang membedakan itu kan ilmu lain di luar sepak bola. Misalnya psikologi, nutrisi. Kita tahu pemain ini bagusnya ketika dalam situasi dia makannya apa, bagaimana kita pendekatan dengan pemain. Kan kalau Mas Wis lihat pelatih-pelatih Eropa sekarang, ketika meeting untuk pertandingan, itu mereka bicara tuh udah nggak lama lagi tuh. Udah nggak ada yang 30 menit 1 jam. Sekarang itu meetingnya itu udah nggak lama. Ini line up yang main ini. Oke, game plan kita bertahan begini, attack-nya begini, menyerang begini, key player lawan siapa, antisipasi set piece siapa, udah selesai. Lebih ke motivasi aja, psikologi aja. Karena semuanya dipelajari di hari-hari. Udah dipelajari. Nggak gampang jadi pelatih, tapi lebih gampang ketika menguasai ilmu-ilmu di luar kepelatihan. Oke, Kak Im, sukses terus karirnya sebagai pelatih. Kita tunggu prestasi-prestasi Imran Nahmarudi di berikutnya. Amin. Salam bola untuk kebaikan. Salam bola untuk kebaikan.